Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tutorial cara menggunakan SPSS untuk memenuhi nilai tugas UAS statistik, yaitu kami disuruh melakukan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji korelasional, uji tes, dan uji Wilcoxon. Dengan anggota saya sendiri, Hanifah Marsha Suryawati, NPM 2450024. Saya Andira Putri Hastiawati dengan NPM 2450040. Saya Nia Anggraini dengan NPM 2450042. Terima kasih. Oke, ini sudah masuk ke soal UAS-nya. Yang pertama kita disuruh mengerjakan uji validitas instrumen. Kemudian dicari mana saja yang valid, kemudian diuji reliabilitas datanya. Nah, kita masuk ke sheetnya SPSS. Ini sudah saya masukkan datanya. Nah, untuk variabelnya di sini kami memasukkan P1, P2, P3. Adapun P ini itu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Jumlahnya ada 20. Diujinya sebanyak 40 siswa. Untuk datanya sendiri ada 20 seperti tadi. Ini dimasukkan sampai 20. Kemudian desimalnya jangan lupa diganti 0. Setelah itu measure-nya ini juga diganti scale. Jangan lupa diganti. Kemudian setelah itu masuk ke data view. Nah, ini datanya dimasukkan semua. Data yang tadi sudah ada di sini. Nah, ini datanya. Ini semua sebanyak ini dimasukkan ke SPSS. Ini sudah kan? Kemudian kita uji validitas. Yang pertama klik analis. Setelah itu pilih correlate. Kemudian bivariate. Kita klik. Nah, ini semua dimasukkan variabelnya. Dimasukkan satu persatu. Nah, ini setelah output SPSS-nya keluar, kita cari yang datanya itu valid. Nah, ini dasar penentuannya itu kan jumlah respondennya 40. R tabel itu 0,312. Nah, kriterianya R hitung itu jika lebih dari 0,312 itu valid. Kalau R hitung lebih kecil dari 0,312 itu tidak valid. R hitung itu yang ini, yang percent correlation ini. Nah, setelah kami analisis, kami mendapatkan hasil yang valid. Yang valid itu ada, setelah mendapatkan item yang valid, kita uji reliabilitasnya. Caranya sebentar. Cara menguji reliabilitas, kita klik analis, kemudian scale, cari scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini kami analisis yang valid itu ada P1,
kemudian P2, P4, P5, kemudian ada P7, P9, P10, kemudian P11, P12, P13, P14, P15, 16, 17, dan 18. Nah, ini sisanya itu tidak valid. Yang tidak valid itu ada P3, P6, P8, P19, dan P20. Itu yang tidak valid. Kemudian diuji reliabilitas, klik OK. Nah, itu sudah terlihat outputnya. Untuk interpretasinya, nilai Cronbach ini digunakan sebagai acuan. Jika lebih dari 0,7 maka reliabel. Nah, berdasarkan hasil instrumen ini termasuk kategori sebentar. Ini kan hasil Cronbach alfanya 0,747. Jumlah item yang benar itu ada 15. Nah, interpretasinya kriterianya 0,9 itu sangat tinggi, 0,8 tinggi, 0,7 reliable atau baik, 0,6 itu cukup, dan kurang dari 0,6 itu kurang. Nah, kesimpulannya karena di sini Cronbach alfanya itu 0,747 itu lebih besar dari 0,7, berarti datanya ini adalah reliable. Artinya instrumen ini itu konsisten, layak digunakan dalam penelitian, dan jawaban responden cukup stabil. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 1. Hasilnya ada di sini. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Seorang peneliti ingin mencari hubungan tentang motivasi berprestasi dan disiplin belajar. Oleh sebab itu, peneliti membuat instrumen skala psikologis untuk kedua variabel tersebut dan disebarkan kepada 35 siswa SMA. Lakukanlah uji korelasional dan penyimpulan hasil apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar. Di sini untuk hasil angket motivasi belajar dan disiplin belajar. Lalu kita pindahkan ke SPSS datanya. Sebelum itu kita ke variabel V dulu. Kita ganti namanya ke motivasi, untuk tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya kita ganti motivasi berprestasi, dan lanjut ke measure-nya kita ganti scale. Kemudian yang disiplin juga seperti tadi, diganti tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya kita ganti disiplin belajar, dan measure-nya kita ganti scale. Lanjut, kita salin data tadi ke data view tadi. Ini data yang tadi kita salin dari sini tadi. Data ini hasil angket motivasi belajar dan disiplin belajar. Kita salin ke SPSS ke data view tadi. Lanjut, untuk mencari uji korelasi, langkah-langkahnya kita ke analisis. Terus lanjut ke korelat yang ini, kemudian pilih bivariate, lanjut langsung oke Masukkan. Kita masukkan motivasi berprestasi ini ke variabelnya.
dan disiplin belajar kita masukkan juga ke variabelnya. Kemudian oke. Tadi diperoleh persen correlation-nya ada 0,558 dan sig-nya kurang dari 0,001 dan N-nya ada 35. Pada uji korelasi persen diperoleh nilai koefisiental korelasi sebesar 0,558. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi berprestasi dan disiplin belajar bersifat positif dengan kekuatan sedang. Artinya, semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, maka cenderung semakin tinggi pula disiplin belajarnya. Nilai signifikan yang diperoleh tadi ada kurang dari 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, hubungan antara motivasi berprestasi dan disiplin belajar dinyatakan signifikan atau benar-benar ada, bukan terjadi karena kebetulan yang sama. Nomor yang ketiga, seorang peneliti melakukan eksperimen aktivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan sosial skill siswa dan lain-lain. Nah, kita cari yang bagian A dulu, yang itu data dianggap parametrik. Lakukan analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan uji tes apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sosial skill sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, ini kita sudah punya deskripsi data hasil pretest dan posttest social skill ya ini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, kita sudah melakukan variable view. Yang pertama ini ada pretest dengan desimal dinolkan. Lalu di sini labelnya kita tulis nilai pretest. Lalu measure-nya kita scale. Nah, yang kedua ini ada post-test, lalu desimalnya kita nolkan, dengan label kita tulis nilai post-test. Nah, measure-nya kita juga scale-kan. Nah, setelah itu kita lanjut ke data view. Nah, jangan lupa yang nilai-nilai ini tadi kita pindahkan satu persatu ke sini. Nah, ini hasilnya. Lanjut sekarang kita mencari uji T-nya. Dengan kita pencet ke sini ke analisis. Lalu kita cari compare means yang ini. Nah, lalu kita pilih yang Pride sample test. Ini ya, yang ini. Nah, ini analisis. Nah, kita lanjut ke compartments dan ini lalu kita pilih yang Pride sample test. Nah, ini nilai pretestnya kita pindahkan ke variabel. Nah, ini semua dua-duanya. Lalu kita pilih OK. Nah, ini kita sudah Nah, ini kita sudah punya outputnya. Jadi kita berfokus pada tabel Pride sample test. Nah, di sini tuh sudah ditemukan T-nya itu dengan nilai minus 16.530, DF-nya 39, dan signifikan dua telat ini sudah lebih kecil dari 0,01. Karena signifikan lebih kecil dari 0,05 itu, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Pada soal nomor 3 bagian A ini itu dilakukan uji Pride sample test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sosial skill siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Langkah yang dilakukan adalah memilih menu analis. Pada soal nomor 3 bagian A dilakukan uji Pride sample test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sosial skill siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Nah, langkah yang dilakukan adalah memilih menu analis kompres yang tadi sudah saya jelaskan.
Cirol. Berdasarkan tabel Pirate Sample Test, statistik diperoleh rata-rata nilai pretest sebesar 53,33. Iki loh Bang. Ulang ya, 1, 2, 3. Kok berdasarkan nih? Berdasarkan tabel Pirate Sample Test, berdasarkan tabel Pirate Sample Test statistik diperoleh rata-rata nilai pretest sebesar 53,33 yang ini, dan menunjukkan nilai post test sebesar 69,53 yang ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai setelah diberikan treatment. Selanjutnya pada tabel Pirate Sample Test diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,1%. Diperoleh dari nilai signifikan kurang dari 0,01. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok. Kamu salah baca, Dir. Ini belum, karenanya belum baca. Oh iya. Aku capek. Selanjutnya pada tabel Pirate Sample Test diperoleh nilai signifikan yaitu 0,01. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif dalam meningkatkan sosial skill siswa. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yang B itu kita disuruh untuk melakukan analisis data, menguji hipotesis menggunakan uji Wilcoxon. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sosial skill sebelum dan sesudah perlakuan? Nah ini datanya masih sama seperti yang tadi. Datanya masih sama, cara masukkan ke variabel view-nya juga masih sama. Tapi kita sekarang menggunakan uji Wilcoxon. Yang pertama caranya analis, kemudian non-parametric test, relate sample, kita klik. Ini setelah muncul output seperti ini, kita klik file, kemudian kita masukkan variabel, semuanya dimasukkan, kemudian klik tab setting, pilih customize test, kemudian kita klik yang Wilcoxon match pair yang ini, kemudian klik run. Ditunggu sebentar. Sebentar ya, ini masih loading. Oh, Ini yang mana? tak oin meneh. Nggak muncul-muncul ya? Nah ini setelah outputnya keluar, kita lihat di relate sample Wilcoxon set rank. Nah ini dari output diperoleh total nilai N itu 40, tes statistik 820.000, kemudian standar tes statistik ini 5,516 dan asimptotik signifikan itu lebih kecil dari 001. Nah ini untuk tabel apa sih jenis? Diagramnya. Nah, berdasarkan output SPS diperoleh nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,01. Nilai signifikan kurang dari 0,01. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara
Nilai pretest dan post-test. Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terbukti efektif dalam meningkatkan sosial skill siswa. Nah,